dan sudah bergabung bersama kami juga Bapak Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Pak Febrio, selamat sore. Fira, apa kabar? Sehat Pak, Alhamdulillah. Tapi kita sekarang berbicara mengenai hal yang harus diwaspadai. Sudah ada warning begitu dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Tadi saya sempat berbincang dengan Mas Faisal, apa-apa saja potensi ataupun dampak yang mungkin saja terjadi jika betul Amerika masuk di jurang resesi. Tapi dari sisi pemerintah sendiri, strategi apa yang disiapkan untuk meminimalisir dampak ini? Kalau kita sebenarnya sudah mengantisipasi dari jauh-jauh hari, bahkan sebenarnya dari sejak akhir 2021, kita kan sudah melihat bahwa harga komoditas itu sudah mulai meningkat. Nah, komoditas ini adalah komoditas energi dan komoditas pangan. Nah, untuk resesi sebenarnya kan yang terjadi itu di negara maju khususnya Amerika. Dan itu memang menjadi risiko yang kemudian harus mereka kendalikan. Nah, tapi saat ini ketika kita sebagai pemerintah dan juga terutama DPR, kita ingin bersama-sama untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan itu sudah kita lakukan, kita antisipasi dari sejak bahkan akhir tahun 2021. Lalu kemudian di tanggal 19 Mei 2022 dengan assessment yang cepat, kita melihat bersama-sama dengan DPR bahwa kita perlu memastikan bahwa daya beli masyarakat harus kita jaga. Jadi apapun risiko yang kita sedang hadapi di global, maka kita pastikan bahwa daya beli masyarakat itu tetap terjaga. Nah, apa yang kita lakukan? Harga energi kita tidak adjust, jadi harga listrik tidak kita adjust, harga pertalite tidak kita adjust, harga LPG pun tidak kita adjust. Jadi ini kemudian membuat subsidi dan kompensasi kita untuk energi khususnya memang menjadi sangat besar di tahun 2022 ini. Tetapi itu kita bisa lakukan kenapa? Karena memang APBN kita cukup sehat. Kita bisa melihat bagaimana performance dari APBN kita bahkan sampai akhir Juni kemarin itu masih surplus. Jadi kita memang punya penerimaan yang cukup baik dari kenaikan harga komoditas di pasar global tersebut. Nah, disinilah memang kehati-hatian itu kita kedepankan bahwa ketika kita mendapatkan windfall gitu ya, maka kita gunakan sebesar-besarnya untuk menjaga daya beli masyarakat supaya masyarakat itu kemudian bisa melanjutkan aktivitasnya dan pertumbuhan ekonominya juga semakin kuat. Kita sudah lihat di kuartal 1 5,01, di kuartal 2 ini nanti minggu depan akan keluar datanya. Kita lihat ekspektasi kita sih lebih bagus lagi bahkan di kuartal kedua dibandingkan dengan kuartal 1. Pengangguran turun, kemiskinan turun. Inilah yang memang menjadi fokus dari pemerintah dan bersama dengan DPR sehingga kecepatan kita bisa melakukan itu memang menjadi sangat penting. Apakah ini kemudian akan membuat kita menjadi jumawa? Tentu sangat tidak sama sekali. Kita tetap mengantisipasi bahkan dalam konteks ini setiap ada tambahan penerimaan kita pastikan itu gunakan untuk masyarakat. Lalu kalau kita masih ada ruang, kita bahkan turunkan lagi defisitnya sehingga nanti sampai akhir tahun kita cukup aman untuk bukan hanya masyarakatnya saja, bukan hanya ekonominya juga, tetapi juga APBN-nya juga aman. Oke, baik, saya ke Mas Faisal. Tidak jumawa, tadi disampaikan di bulan Juni surplus angkanya sekitar 73,6 triliun atau 0,39% ya Pak ya terhadap PDB ya, Pak Febrio. Betul, Oke. 0,39% terhadap PDB ya. Oke, baik. Ke Mas Faisal, dengan adanya surplus ini apakah posisi Indonesia cukup nyaman, cukup aman begitu? Iya, sebetulnya satu surplus ya dari APBN dan juga indikator-indikator makro yang lain ya. Termasuk inflasi sekalipun, walaupun inflasi tadi saya katakan berpotensi 5% bahkan mungkin lebih, tapi kalau dibandingkan dengan negara lain itu relatif moderat ya. Dibandingkan ASEAN saja itu Thailand dan lain-lain itu sudah 7%, bahkan Myanmar, Laos sudah double digit ya. Yang sekarang berkonflik misalkan Sri Lanka itu udah malah di atas 50% inflasinya. Nah, jadi di inflasi, kemudian GDP kita, kemudian cadangan devisa, kemudian stabilitas rupiah, termasuk juga dari sisi fiskal ya. Ini juga memang relatif kita lebih resilient walaupun tadi memang tekanannya makin lama makin kuat sehingga memang harus waspada. Dan dari sisi fiskal memang kita diuntungkan karena windfall kita dapat banyak pendapatan baik dari pajak maupun juga PNBP yang bukan pajak dari kenaikan harga komoditas. Ya, jadi memang ada blessing in disguise di sini. Nah, sehingga punya ruang untuk kemudian membiayai tadi kebutuhan yang lebih meningkat untuk
menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi dengan subsidi yang lebih besar. Jadi mestinya itu yang perlu dipertahankan saya rasa supaya ekonominya lebih sehat ya. Jadi bukan fiskalnya saja yang sehat tapi juga ekonominya lebih sehat. Oke, baik. Saya ke Pak Febrio lagi. Pak Febrio, ada kekhawatiran kenaikan suku bunga yang cukup agresif. Ini di kalangan masyarakat menengah ke bawah begitu ya. Ada kekhawatiran jika terjadi resesi di Amerika Serikat berdampak terhadap laju ataupun penyaluran kredit di Indonesia. Ujung-ujungnya bunga kredit akan tinggi begitu Pak. Ini pencerahannya seperti apa kepada masyarakat? Lagi-lagi kita tidak mau jumawa dalam hal ini. Artinya kita akan terus memantau risiko yang sedang terjadi ini. Sejauh ini memang tingkat suku bunga kebijakan di Amerika itu kan sudah naik 3 kali. Ya, kemarin mulai dari 50, lalu 75, lalu 75. Nah, ini memang salah satu periode di mana kecepatan kenaikan tingkat suku bunga kebijakan di Amerika itu adalah tercepat. Jadi ini periode-periode yang belum pernah terjadi terlalu sering. Terakhir ini terjadi ya mungkin di tahun 80-an awal, di mana bank sentralnya harus merespon dengan sangat cepat. Nah, saat ini kita melihat ada risiko memang ke arah sana. Untuk sampai akhir tahun kita duga tingkat suku bunga kebijakan di Amerika itu akan meningkat sampai lebih dari 3% atau bahkan bisa mencapai 3,5%. Nah, apa dampaknya terhadap tingkat suku bunga kita? Pertama adalah ketika kita menjaga daya beli masyarakat, tadi seperti juga disampaikan oleh Mas Faisal, dampak yang paling langsung terjadi adalah inflasinya tidak meningkat setinggi di negara maju atau negara berkembang lainnya, bahkan negara tetangga kita. Kita masih bisa menahan inflasi kita itu di 4,4%, 4,35% di bulan lalu. Nah, ini akan kita terus jaga karena ini yang memang perlu kita pertahankan untuk tadi itu daya beli masyarakat terutama dan juga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita. Nah, seberapa besar nanti dampaknya terhadap perekonomian kita, ini sebenarnya banyak jalurnya, tetapi memang yang masyarakat biasanya khawatirkan adalah tingkat suku bunga yang sebenarnya belum tentu langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi tadi itu yang kita jaga adalah inflasinya justru yang langsung kena ke kantong masyarakat. Nah, kalau terkait dengan inflasi dan kemudian tingkat suku bunga ini ada beberapa mix kebijakan yang bisa dilakukan dan dalam konteks ini adalah kolaborasi yang kuat antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dan pemerintah secara umumnya itu memang sangat dibutuhkan. Dari sisi bank sentralnya tentu mereka melihat bahwa kebutuhan untuk menaikkan tingkat suku bunga itu tergantung pada kondisi likuiditas di perbankan. Saat ini memang likuiditas perbankan masih sangat tinggi, tingkat suku bunga itu masih sangat rendah. Anda lihat saja tingkat suku bunga deposito itu malah belum pernah kita lihat tingkat suku bunga deposito serendah itu. Nah, saat ini justru yang kita lihat adalah pertumbuhan kredit itu sangat tinggi. Nanti mungkin bulan depan mungkin sudah double digit. Kalau bulan lalu itu sudah sekitar 9%-an. Dan ini memang momentum yang harus kita pertahankan. Jadi ini lagi-lagi apa yang sudah kita hadapi sekarang, apa yang kita dapatkan sekarang achievement-nya, kita pertahankan dengan melihat risiko ke depan. Saat ini yang memang dipentingkan adalah yang harus kita lakukan terus adalah memantau dengan sangat dekat, khususnya kebijakan bank sentral dan kebijakan fiskal. Ini harus selalu seiring berjalan supaya kita bisa mendapatkan sinergi yang paling kuat untuk menjaga stabilitas. Oke, Mas Faisal, pertanyaan yang sama merespon kekhawatiran masyarakat dampak ini kemudian berimbas terhadap suku bunga di dalam negeri? Ya, jadi intinya sebetulnya bauran kebijakan yang disampaikan oleh Pak Febrio tadi itu memang jadi satu kunci ya. Nah, tapi jadi begini, kalau yang dikhawatirkan kemudian nanti The Fed akan menaikkan lagi tingkat suku bunganya ya ke depan. Nah, ini kalau sudah terlalu besar gapnya ya atau terlalu sempit antara The Fed dengan BI 7 days reverse repo, nah ini kan ada dorongan untuk kemudian menaikkan tingkat suku bunga ya. Jadi ada kemungkinan besar memang meningkat dalam semester kedua ini ya tahun ini. Nah, kalau kemudian terjadi peningkatan tingkat suku bunga di dalam negeri, nah memang tadi dikatakan bahwa suku bunga terhadap daya beli tidak langsung ya, tapi uniknya di kita ini adalah ketika tingkat suku bunga turun, memang kecenderungan untuk penurunan tingkat suku bunga perbankan lebih lambat. Tapi ketika dia naik,
peningkatan tingkat suku bunga di perbankan yaitu lebih cepat juga gitu ya. Jadi artinya terutama yang pertama naik itu juga adalah tingkat suku bunga simpanan ya. Jadi artinya tetap dampaknya terhadap peredaran uang ya akan lebih sedikit uang yang beredar di ekonomi ya. Dan kalau itu terjadi secara lebih sering ya jadi artinya kenaikannya 25 misalkan terus begitu. Jadi ini akan ada tetap dorongan untuk mengurangi peredaran uang di ekonomi yang artinya itu tadi bahwa permintaan di dalam negeri bisa jadi mengalami penurunan ya. Artinya akan berdampak juga nanti terhadap penyediaan lapangan pekerjaan. Nah, oleh karena itu bauran kebijakan dari moneter dengan fiskalnya harus juga saling sinergi. Ya, kalau ternyata memang harus naik tingkat suku bunganya, katakanlah nanti bulan depan misalkan 25 itu jadi pelan-pelan ya kenaikan tingkat suku bunganya dan dari fiskal juga tetap menjaga. Ya, karena kalau ketika demand relatif tertahan dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga berarti kebijakan-kebijakan fiskal yang mendorong penguatan demand itu tetap harus diperkuat ya. Baik itu subsidi dan bansos tapi bukan hanya itu tentu saja. Yang lebih penting juga adalah yang kaitannya dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Ya, jadi yang sifatnya program-program padat karya ya yang menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah banyak itu juga menjadi penting ya menurut saya dalam kondisi seperti ini. Di samping tadi subsidi dan bansos ya. Oke, baik. Terakhir sebagai penutup, Pak Febrio sekali lagi menekankan, meyakinkan kepada masyarakat, kepada kalangan dunia usaha, bahwa pemerintah Indonesia sudah siap menyiapkan beragam strategi untuk merespon apapun yang terjadi di perekonomian Amerika Serikat. Silakan. Ini memang bukan masa yang mudah. Ini justru memang masa yang penuh tantangan. Kita terakhir menghadapi kondisi seperti ini adalah di awal tahun 80-an ketika inflasi itu sangat tinggi secara global, harga komoditas menjadi sangat tinggi secara global. Saat ini yang memang harus kita perhatikan adalah terus pantau perkembangan ini dan jaga resiliensi ekonomi kita terhadap risiko tersebut. Nah, tetapi yang paling penting bagi kita sekarang adalah menjaga daya beli masyarakat. Kita pastikan bahwa pertumbuhan konsumsi itu harus tetap bisa berjalan dan itu berjalan seiring dengan semakin kuatnya pondasi dari daya beli masyarakat supaya kita bisa terus melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang sudah sangat bagus ini. Nah, saat ini memang itu yang menjadi fokus pemerintah dan itu sudah kita lakukan dari sejak awal tahun. Kita bisa melihat bahwa subsidi itu memang kita pertahankan dan bahkan kita tambah dengan cukup ample gitu ya, memastikan bahwa inflasi terjaga dan kita bisa yakinkan bahwa tata kelola dari APBN itu harus tetap prudent dan semakin sehat. Dan ini yang harus kita jaga bersama-sama dengan kebijakan dari Bank Sentral terutama untuk memastikan bahwa risiko yang kita hadapi ini adalah tertangani dengan baik, terkolaborasikan dengan baik kebijakannya, sehingga bukan hanya masyarakat juga terjaga daya belinya, akan tetapi pasar, khususnya juga sektor keuangan, itu menjadi tahu dan mengerti arah dari kebijakan kita, sehingga ini juga mengurangi ketidakpastian di pasar. Tentunya ini bukan hal yang mudah, tetapi tentunya kita harapkan kerja keras kita bersama-sama ini bisa membawa kita bisa tetap langgeng menuju ke akhir tahun dan juga bahkan siap untuk 2023. Oke, banyak target yang harus dicapai. Terima kasih Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, dan Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Selamat sore, terima kasih Bapak-Bapak. Selamat sore. Terima kasih. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia News.